Halo, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, guna untuk memenuhi tugas AKM 1 dengan dosen pengampu Ibu Wilsna Rupilu, SI MSA AK. Dan saya Onisius Janggangara sebagai moderator dan pemateri pertama. Tentunya saya tidak sendiri dan bersama teman-teman saya. Jadi baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang manfaat neraca. Dalam hal ini neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang pertama itu likuiditas. Mengajukan jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aktiva terrealisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban dibayar. Yang kedua yaitu solvensi. Solvensi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya pada jatuh tempo. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang yang tinggi relatif terhadap aktiva, maka perusahaan ini memiliki solvabilitas atau solvensi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis dengan hutang jangka panjang yang rendah. Yang ketiga yaitu fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas entitas, yaitu kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Semuanya, perkenalkan, nama saya Merti Bay, biasa dipanggil Merti. Saya dari kelas 3A, jurusan akuntansi sektor publik. Materi yang saya bawa adalah keterbatasan neraca. Baik, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya adalah keterbatasan neraca. Biaya historis sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis atau harga perolehan. Akibatnya, informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang lebih tinggi di satu sisi, namun di sisi lain dikecam karena nilai wajar satu ini yang lebih relevan, tidak dilaporkan pertimbangan dan estimasi yang digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. Misalnya, masa manfaat suatu aktiva, jumlah piutang yang tak tertagih, jumlah beban gerasi yang harus dicadangkan, dan lain-lain. Of the sub, meningkatkannya penggunaan dan penendang di luar neraca atau disebut dengan off the sub untuk besar pada neraca perusahaan. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi profesi akuntansi adalah keterbatasan laporan keuangan. Misalnya, neraca sejumlah observasi menunjukkan bahwa para pemakai menentang penggantian modal akuntansi berdasar historis dengan akuntansi berdasar nilai wajar. Akan tetapi, mereka menganggap bahwa nilai informasi wajar berguna jenis aktiva dari kewajiban tertentu, serta untuk jenis industri tertentu. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Mesak Fernando Saba dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi komponen neraca. Klasifikasi neraca. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar adalah kas dan aktiva lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi.
Aktiva lancar terdiri dari yang pertama, kas. Suatu kas yang penggunaannya tidak dibatasi dilaporkan sebagai aktiva lancar. Begitu juga kas yang penggunaannya dibatasi untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo, namun jika pembatasan tersebut terjadi karena digunakan selain pelunasan hutang lancar, maka tidak boleh dilaporkan sebagai aktiva lancar, tetapi sebagai aktiva lain-lain. Yang kedua adalah investasi jangka pendek. Dapat dikelompokkan menjadi 3 portofolio yang terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan, antara lain sekuritas yang dipegang hingga jatuh tempo, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan semua sekuritas diperdagangkan. Ketiga, piutang. Semua hal terkait dengan piutang, seperti kerugian yang diantisipasi akibat piutang tak tertagih, jumlah dan sifat dari piutang dan non-dagang. Ketiga, persediaan. Untuk menyajikan persediaan secara tepat, dasar penilaian dipakai yaitu mana yang terendah antara biaya dengan harga pasar, serta metode pendapatan harga FIFO atau LIFO harus diungkapkan. Klasifikasi neraca yang berikut adalah, yang kedua adalah aktiva tidak lancar. Terdiri dari, pertama, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimiliki untuk tujuan jangka panjang. Kedua, properti dan peralatan. Semua yang bersifat permanen digunakan dalam operasi bisnis dikategorikan sebagai properti. Yang ketiga adalah aktiva tak berwujud, merupakan aset yang tidak memiliki substansi fisik dan biasanya mempunyai tingkat ketidakpastian terkait manfaat masa depannya. Keempat adalah aktiva lainnya. Klasifikasi neraca yang berikut yang ketiga adalah kewajiban. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Klasifikasi neraca yang berikut yang keempat adalah kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi normal, melainkan akan dibayar di luar tanggal tersebut. Dan klasifikasi neraca yang terakhir adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah salah satu bagian yang paling sulit dibuat atau dipahami. Hal ini disebabkan oleh kerumitan dari perjanjian modal saham dan berbagai restriksi yang dikenakan atas ekuitas pemilik oleh Undang-Undang Korporasi Negara Bagian, Perjanjian Kewajiban, dan Dewan Direksi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sikadano. Sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang materi pengungkapan laporan posisi keuangan. Rincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan PAK, misalnya ada 3, yaitu yang pertama, piutang. Piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak berelasi. Yang kedua, persediaan. Persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, aset tetap. Disubklasifikasikan terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Pengungkapan yang juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan atau dapat juga dilaporkan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, misalnya informasi mengenai jenis saham, jumlah saham, modal dasar, dan jumlah saham yang diterbitkan, dan di sektor penuh serta nilai nominal saham.
Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Selena Tanesa, biasa disapa Ella. Saya dari kelas 3A jurusan akuntansi sektor publik dan materi yang saya bawakan pada hari ini mengenai tujuan dari laporan arus kas. Enjoy! Oke baik, berikutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari laporan arus kas. Jadi sebenarnya tujuan utama dari laporan arus kas ialah untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan juga setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan operasi, investasi, dan juga pendanaan. Tujuan berikut dari laporan arus kas ialah untuk mengevaluasi entitas dalam menghasilkan kas dan juga setara kas, serta waktu dan juga kepastian dalam menghasilkannya. Berikutnya, mengevaluasi struktur keuangan entitas dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Selanjutnya, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi atau akrual. Tujuan berikutnya, membandingkan kinerja operasi antara entitas yang berbeda. Arus kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen. Tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Tujuan yang terakhir, memudahkan pengguna laporan mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antara entitas yang berbeda. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Nilu Ayu Lestari Jessica Budiarta, biasa dipanggil Jessica. Saya dari kelas 3A D4 Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan membawakan materi tentang manfaat laporan arus kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat laporan arus kas. Manfaat-manfaat ini juga bisa dirasakan oleh investor, kreditor, maupun beberapa pihak lainnya yang juga bersangkutan dengan perkembangan perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa manfaat laporan arus kas yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan. Bagi para pelaku usaha yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, proses penilaian entitas dalam mendapatkan arus kas yang ideal memang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Salah satu manfaat dari laporan arus kas adalah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menilai kemampuan entitas yang dapat memperoleh arus kas ideal. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat. Dengan adanya laporan arus kas pada suatu perusahaan, pelaku usaha bisa lebih mudah dalam memastikan jumlah kas yang digunakan untuk membayar sejumlah kewajiban yang ada dalam sistem bisnisnya. Tentu manfaat ini dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan bisnis. Yang ketiga, melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Jumlah aset dan kewajiban yang ada pada suatu perusahaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Faktor penyebabnya pun juga akan berbeda-beda, sehingga para pelaku usahanya memperhatikan dengan baik. Yang keempat, memberikan keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Manfaat terakhir dari jenis laporan keuangan ini adalah untuk memberikan
keterangan yang tepat mengenai angka laba bersih serta kas bersih yang berhasil diperoleh perusahaan. Jadi dapat dipastikan bahwa laporan keuangan ini wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk kepentingan bisnisnya masing-masing. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you.